Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan memulai pembacaan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan dari ulama besar di Indonesia, namanya Syekh Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Beliau orang Lasem, kemudian ada di Yogyakarta. Kiai Haji Ali bin Maksum atau Ali Maksum. Kitab ini namanya Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi dari amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi semua yang umum dilakukan oleh kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, nah ini dikasih argumentasinya. Maka kitab ini akan membahas amaliyah-amaliyah yang biasa dilakukan oleh kita orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Misalnya apa? Tahlilan. Apakah tahlilan ngirim doa itu sampai ke orang yang meninggal apa enggak? Kita kan tahlilan nih. Apa dasar hukumnya? Ini disampaikan sama dia. Kemudian sholat sunnah qobliyah. Kita kan kalau Jumatan ada qobliyah, makanya azannya dua kali. Nah, ada pendapat yang nggak ada itu sholat sunnah qobliyah Jumat tuh nggak ada. Gitu. Kalau kita kan pakai dalilnya apa? Ini disampaikan di sini. Kemudian talqin mayit setelah dikuburkan. Nah, kita kan tuh amaliyah kita kan. Orang kalau sudah meninggal dikuburkan, kemudian ditalkin. Nah, mana dasarnya talkin itu? Talkin orang yang sudah meninggal dalam kuburan. Nah, ini masuk dalam pembahasan kitab ini. Kemudian terkait dengan sholat taraweh, kita menggunakan 20, yang lain 8. Kenapa kok 20? Apa dalilnya 20? Nah, ini juga disampaikan di sini nanti dalilnya. Kemudian subutu sahroy Ramadan wa Syawal, penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kita menggunakan ru'yatul hilal. Sementara yang bukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan hisab, menggunakan perhitungan. Ziarah kubur juga dibahas di sini karena kita kan punya tradisi ziarah kubur. Kemudian ziarah Rasul, ziarah Rasul, ziarah ke makam Rasul, ziarah ke makam para aulia, ke makam sunan-sunan. Itu kan amaliyah kita. Nah, bagaimana dalilnya? Terus lalu tawasulan. Karena kan kita doang nih yang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menggunakan ila hadrati. Nggak ada yang pakai ila hadrati kecuali Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lebih konkretnya Ahlu Sunnah wal Jamaah ala thoriqati nahdlatul ulama. Nah, semua akan dibahas di dalam buku ini, yaitu dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya tidak akan baca satu kata di sini, cukup secara global saja. Berapa tahun yang lalu saya pernah membaca kitab ini dan menerjemahkan kitab ini, tapi ini hilang filenya, lagi mau dilacak. Kitabnya ada di Ustadz Sarif, nanti kalau pun filenya nggak ketemu, nanti biar di scan, nanti biar di share. Dulu pernah saya terjemahkan kitab ini. Nah, kita kaji kitab ini untuk menaikkan grade kita, menaikkan tingkatan kita. Dari yang tadinya muqallid, ikut-ikut. Kenapa kok tarawihnya 20? Ya dari dulu mah begini 20 gitu. Ya itu juga nggak apa-apa, itu namanya taklid, ikut guru. Nah, naik ke posisi atas, yaitu orang yang orang yang mengerti tingkatannya, orang yang mengerti terhadap dalil-dalilnya. Jadi itba, muttabi.
Mutabi itu orang yang ikut sesuatu tapi tahu dalilnya. Nah, itu dinaikkan. Mutabi, orang yang ikut tapi tahu dalilnya. Nanti kalau sudah jadi mutabi, naik lagi ke tingkat yang paling tinggi, namanya mujtahid. Mujtahid itu ketika kita sudah tahu dalilnya, semua tahu. Subuh pakai kunut, dalilnya ini. Nggak pakai kunut, dalilnya ini. Semua dalil ini kita kumpulkan, lalu kita berijtihad. Yang mana menurut kita yang paling benar. Nah, itu namanya mujtahid. Itu syaratnya banyak. Minimal dia ngerti nahwu shorof, dia bisa bahasa Arab, kemudian dia ngerti tafsir, ngerti hadis, baru dia sampai kepada tingkat mujtahid. Nah, kita naikkan dulu satu level menjadi mutabi. Dengan cara salah satunya kita mengkaji kitab ini, Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih ada beberapa bulan sampai Ramadan, rasanya selesai ini. Sampai Ramadan, insya Allah ini bisa selesai, sehingga kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah ini bisa kita hatamkan. Ya, syukur-syukur kalau ada rezeki kita dapat rezeki, nanti hatamannya di makom Kiai Ali Maksum di Yogyakarta. Ya, nanti mudah-mudahan. Ya, didoain aja, bentar lagi mau pilkada. Iya, biar nanti tabarukannya, hataman tabarukannya langsung di makom beliau. Makom beliau di Kerapiak di Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awal. Contoh yang pertama atau pembahasan yang pertama, jawazu hibati sawabil qiraah. Pembahasan pertama ini terkait dengan jawazu hibati sawabil qiraah. Bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Quran. Wasodakoti, dan memberikan sodakoh lil mayiti, bagi si mayit. Wa wusuli sawabil qiraah, dan sampainya pahala bacaan Quran. Wa a'malil birri, dan perbuatan-perbuatan baik lil mayiti, bagi si mayit. Ini akan membahas mengenai bolehnya memberikan pahala bacaan Quran, bersodakoh, kemudian melakukan amalan-amalan baik, kemudian di pahalanya disampaikan kepada almarhum, orang yang sudah meninggal. Nah, beliau menekankan ini termasuk masa ilil furu il hilafiyah. Persoalan ini persoalan furu, persoalan cabang, bukan persoalan usul, yang sifatnya hilafiyah, perbedaan. Jadi bukan persoalan usul. Agama itu kan ada dua, ada usul, ada hilaf. Ada furu, ada usul, ada furu. Usul itu misalnya Allah itu zat yang maha ada, Allah itu Tuhan. Usul itu, kalau ada yang bilang Allah itu nggak ada, jelas itu bisa kafir, bisa musyrik, karena itu usul. Tapi kalau kemudian Allah punya sifat 20 apa enggak? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul khawatir, itu punya sifat itu apa enggak? Itu bukan usul, itu namanya furu. Itu furu. Sholat subuh wajib. Kalau ada yang bilang sholat subuh adalah tidak wajib, dia bisa kufur. Kenapa? Karena sholat subuh itu hukumnya usul, pokok dia. Tapi sholat subuhnya pakai kunut apa enggak, itu bukan usul, tapi furu ilafiyah. Gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya furu. Nah, ini termasuk sifatnya furu hilafiyah. Maka beliau berpesan tidak boleh untuk isaratul fitan, nyebar fitnah, bertengkar, berdebat, mengingkari orang yang berkata dan yang mengamalkan. Jadi nggak boleh. Apa itu tahlilan bid'ah itu? Nggak boleh. Atau juga kita, itu orang kagak ditahlilin deh, kayak kucing aja kagak ditahlilin misalnya gitu. Kagak ada tahlilan 1, 2, 3, nggak boleh juga gitu loh. Jadi isaratul fitan wal jidal wal inkar. Karena apa? Karena ini persoalan usul, persoalan furu'iyah, bukan persoalan usuliyah. Yang nggak boleh menyebarkan fitnah, berdebat, mengingkari atas orang yang mengucapkan, baik juga orang yang mengamalkan. Juga tidak seyogianya, tidak juga semestinya antara dua orang itu menjadi bermusuhan gara-gara persoalan hilafiyah, furu'iyah ini. Dulu saya pernah mendamaikan seorang karena dia pengen dipecat jadi mantu. Kenapa? Karena dia subuhnya nggak kunut.
alias orang Muhammadiyah, mau dipecat sama mertuanya gitu loh. Orang Madura dulu mertuanya, terus saya ikut dulu ngedamein karena dia pengen dipecat. Jadi mantu gara-gara sholat tarawehnya bukan 20 rakaat gitu ya. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Nah, beliau langsung mengutip pendapatnya Ibnu Taimiyah. Bukan pendapatnya orang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang dikutip adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama yang banyak diambil pendapatnya oleh orang-orang Salafi. Orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Salafi, orang Wahabi, ini banyak mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, beliau langsung nih, nggak pakai pendapatnya Imam Nawawi, Imam siapa enggak. Yang beliau pakai justru pendapatnya Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Qala Ibnu Taimiyah, innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit dapat mengambil manfaat bi qiraatil Qur'an, dengan bacaan Quran. Jadi kalau kita bilang ila ruhi fulan bin fulan, itu sampai itu katanya Ibnu Taimiyah. Bukan kata ulama kita. Bukan kata ulama kita. Kata Ibnu Taimiyah. Mayit itu bisa ngambil manfaat dengan bacaan Quran. Kita baca Yasin, lalu kemudian baca Yasin itu hadiah kepada fulan. Manfaat itu bagi si mayit. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqati wa nahwiha. Sebagaimana bisa si mayit ini bisa mengambil manfaat melalui ibadah maliyah, ibadah duit, seperti sedekah, zakat, sedekah, infak dan lainnya. Infak kepada mayit sampai, sedekah kepada mayit dibilang sampai. Tapi kalau baca Quran nggak sampai. Kenapa? Karena kalau sedekah ada duitnya. Infak ada duitnya, kalau sholat tidak ada duitnya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, sebagaimana ibadah maliyah berupa sedekah sampai kepada si mayit, ibadah pembacaan Al-Quran juga bisa sampai kepada mayit. Wa qala Ibnul Qayyim. Yang kedua nih pendapatnya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim juga ulamanya yang sering dipakai. Fi Kitabir Ruh, di dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim. Apa kata Ibnul Qayyim? Afdalu ma yuhda ilal mayit, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada si mayit, as-shadaqatu, yang pertama adalah sedekah. Wal istighfaru, yang kedua adalah istighfar. Wad du'a ulahu, berdoa untuk si mayit. Wal hajju anhu, berhaji untuk si mayit. Tapi kan berhaji ini modalnya banyak. Badal haji itu $1.000. Berarti 16 juta badal haji itu. Susah, mahal. Ini kan sedekah, istighfar, doa, itu kan ada semua di tahlilan itu. Iya, itu kata Ibnul Qayyim utama-utamanya hadiah yang diberikan kepada si mayit. Sampai orang paling utamanya kok gitu ya. Wa amma qiraatul Quran, adapun membaca Quran, wa ihda'uha ilaihi, dan menghadiahkan bacaan Quran untuk si mayit, tatawu'an min ghairi ajrin, cuma-cuma tanpa mengharapkan ganjaran pahala. Jadi udah saya baca Quran nih, nggak usah saya dapat pahala, pahalanya buat si anu aja misalnya gitu. Fahaza yasilu ilaihi, maka ini akan sampai kepada si mayit kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji, sebagaimana sampai juga kepada si mayit pahala puasa dan pahala haji. Sampai, jadi kita membaca Quran, baca apa ya, kemudian kita hadiahkan kepada si mayit, sampai itu. Puasa, kita puasa Senin, terus kita bilang puasa Senin ini setelah kita buka puasa ya, puasa Senin ini saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum bapak saya, sampai itu. Saya hadiahkan kepada ibu saya, sampai itu. Jadi kalau puasa-puasa itu jangan buat dirinya sendiri ini. Ya, jangan pelit-pelit, mau habis puasa, mau habis zikiran, mau habis sholat sunnah, itu hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sampai, kata siapa? Kata ulama, dan ulamanya bukan ulama kita ini. Justru ulamanya orang-orang yang selama ini menganggap menentang. Wa qala fi maudin akhar min kitabih. Ibnu Qayyim juga mengatakan di tempat yang lain dari kitabnya beliau ini, wal aula ayyanwiya indal fi'li annaha lil mait. Yang paling utama adalah dia meniatkan itu ketika mengerjakan sholat, mengerjakan sedekah, mengerjakan baca Quran, annaha lil mait, bahwasanya itu untuk si mayit.
Wala yustaratu at-talaffuzu bizalik, meskipun nggak disyaratkan untuk ditalaffuz, diucapin. Nggak perlu diucapin, ya Allah, baca Quran saya ini saya hadiahkan buat si Anu. Nggak perlu diucapin juga. Niatin aja dalam hati, dan si buat ayah saya almarhum ini. Cukup gitu ya. Nah, yang paling utama kata Ibnu Qayyim adalah niat. Niat melakukan itu dan hadiahkan kepada si mayit. Diniatkan. Wazalika maqalau Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Itulah yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Summa qala, kemudian berkata Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah As-Sabiq. Ini berkata, wa zahabal Hanafiyatu. Ulama mazhab Hanafi berpendapat ila an kullaman atabi ibadatin sawaun kanat sodakotan am qira'ata Qur'an au ghairu zalika min anwa'il birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi wa yasilu sawabuha ilaihi. Mazhab Hanafi, kita kan Syafi'i ini. Mazhab Hanafi saja mengatakan setiap orang yang melakukan sebuah ibadah sawaun, baik itu kanat sodakotan, itu berupa sodakoh, atau membaca Quran, atau yang lainnya, min anwa'il birri, dari macam-macam kebaikan, apa saja. Anda habis buang beling, ada beling tuh di situ. Terus Anda buang, setelah Anda buang, ya Allah, pahala ngebuang beling saya ini untuk si almarhum ini. Sampai itu. Itu termasuk a'malil birri. Ja'lu sawabiha li ghairihi, yang menjadikan pahalanya untuk orang lain, wa yasilu sawabuha ilaihi, dan akan sampai pahalanya itu kepada orang lain. Jadi ngelakuin apa saja, melakukan perbuatan baik apa saja, kemudian perbuatan baik itu kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini mazhab Hanafi sendiri, mazhab Hanafi ini bukan Syafi'i ini, mazhab Hanafi sendiri mengatakan sampai jadi ya, sampai mau apa saja. Anda di jalan lagi di mobil, kemudian ada orang minta, lalu kemudian Anda kasih 2.000. Lalu setelah itu bilang, ya Allah, saya hadiahin pahalanya 2.000 ini untuk si almarhum bapak saya si Anu, ibu saya si Anu. Sampai gitu ya. Ziyadatun minal fakir, tambahan. Warawa al-Imam al-Muhib at-Tabari. Al-Imam at-Tabari meriwayatkan, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu, akan sampai bagi si mayit setiap ibadah yang dilakukan atas nama si mayit, wajibatan au mandubatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sampai itu sholat, habis sholat zuhur, habis itu kita sholat zuhur lagi. Setelah sholat zuhur, kemudian kita hadiahkan, ya Allah, pahala sholat zuhur yang ini untuk si mayit. Sampai itu nanti istilahnya juga ada yang disebut dengan qadha gitu ya. Mau yang wajib ke, mau yang sunnah ke, sampai itu. Terus korban, pahalanya untuk si Anu, korban kambing, korban sapi untuk si Anu, sampai itu. Bukan kata ulama kita doang itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab itu sepakat semua itu. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim sepakat itu. Jadi agak aneh memang ketika masih aja dipersoalin, ngapain sih kurban itu untuk almarhum si Anu, kurban kambing atas nama ini untuk almarhum si Anu, ngapain sih pakai emang sampai apa? 4 mazhab bilang sampai. Ibnul Qayyim bilang sampai. Ibnu Taimiyah juga bilang sampai. Nggak tahu nih yang bilang nggak sampai ini siapa gitu loh. Tapi kan nggak boleh ribut juga, tadi kan kita gini. Tapi kan kalau lama-lama disalahin kan kesel juga. Kalau lama-lama disalah-salahin gemes juga gitu. Jadi udah, kita nggak usah mulai-mulai gitu. Kalau mau bilang gitu ya sudah, kita serah gitu, kita serah. Tapi kalau lama-lama kan juga kan sama aja kalau orang. Anda diinjak pertama yang astagfirullah, yang kedua masya Allah, ketiga ya Allah, keempat kan bisa ngomong buruk kan, wajingan apa lagi gitu. Udah habis kalimat thayyibahnya, udah habis gitu loh. Karena kalimat thayyibahnya udah habis gitu, udah gitu ya. Faidatun ay hazi faidah. Ini faidah khusus. Wa min sholatin nafli, sebagian dari sholat sunnah, sholatu rakaataini lil unsi fil qabri.
ada sholat 2 rakaat untuk membuat nyaman, membuat enak di dalam kubur si mayit. Jadi ada sholat khusus untuk si mayit. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi annahu qala, Nabi pernah bersabda, la ya'ti alal mayyiti, tidak datang atas si mayit asyaddu minal lailatil ula, yang lebih dahsyat keadaannya dari malam pertama. Kata Nabi, tidak datang bagi si mayit yang lebih dahsyat ketimbang malam pertama. Ternyata malam pengantin aja pertama aja dahsyat, apalagi malam pertama dikubur gitu. Malam kuburan aja, malam pertama dikubur tuh dahsyat, asadu, paling dahsyat itu bagi si mayit itu. Maka kata Nabi, farhamu, kasihanilah dia, bis sodakoti, pertama dengan bersodakoh, man yamutu, kepada orang yang mati, berbaiklah kamu untuk bersodakoh kepada dia, orang yang mati. Makanya kita ada tahlilan malam pertama. Itu malam berat itu. Tahlilan, kita wirid, habis itu kan tuan rumahnya ngasih makanan. Itu tuan rumahnya lagi mau nyelamatin mayitnya. Bukan untuk mau apa-apa gitu. Buat apa? Buat nyelamatin, buat bikin enak nih. Biar nanti malam pertama ini langsung bikin tahlilan malam pertama. Dibikin doa, habis itu kan pasti dikasih sodako kan. Meskipun cuma minuman sama kue-kue doang kan sodakoh itu sih namanya. Kata Nabi, kasihanilah dia dengan sodakoh. Faman lam yajid, kalau nggak menemukan sodakoh, benar-benar nggak punya duit untuk bersodakoh, fal yusolli rok'ataini, sholatlah 2 rakaat. Malam pertama itu, malam pertama si mayit, sholatlah 2 rakaat. Kalau emang kita nggak bisa sodakoh, ya dua-duanya bisa. Sodakoh juga, sholat juga, ya lebih bagus. Sholat 2 rakaat di malam pertama nih khususnya. Yaqra'u fihima ay fi kulli rakatin minhuma Fatihatal kitab marrotan wa ayatal kursi marrotan wa alhaqumut takasur marrotan wa qul huwallahu ahad asra marrah. Sholat 2 rakaat, tiap rakaat baca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, alhaqumut takasur 1 kali, kulhu 10 kali. Jadi ayat kursi 1, al-hakumut 1, kulhu 10. Setiap rakaat tuh. Setelah rapi salam, setelah wayakulu ba'da salam, ketika selesai salam, baca Allahumma inni sholaitu hazi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku sesungguhnya sholat dengan sholat ini dan kamu tahu apa tujuanku. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulani beni fulan. Ya Allah, utuslah pahala sholat ini untuk kuburnya Fulan ibni Fulan. Itu bacaannya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sholat ini dan saya hadiahkan sholat ini ke kuburnya, ke makomnya ayah saya, ibu saya, saudara saya, Fulan bin Fulan. Dah, baca itu. Apa kata Nabi? Orang yang melakukan ini, apa kata Nabi? Fayab'asullahu min sa'atihi ila qabrihi. Maka saat itu juga Allah akan utus ke kuburnya alfa malakin, 1000 malaikat. Diutus sama Allah itu. Ma'akulli malakin nurun, setiap satu malaikat itu ada cahaya. Wahadiyatun, dan ada hadiah. Yu'nisunahu ila yaumin yunfahu fisur, yang itu bisa membuat si kuburan itu menjadi nyaman, enak, tenang. Sampai kapan? Sampai hari ditiupnya sangkakala. Maksudnya sampai hari kubur. Ingat-ingatin, jarang banget orang yang tahu ini. Dulu sering banget saya kalau lagi ada, ingetin banget. Hari pertama ini Ustaz Tarbuzi ingetin tuh, namanya sering banget megang mayat. Kalau udah di hari-hari enggak, malam pertama ini. Oh, nggak bisa ya? Ini malam pertama. Malam pertama, hari pertama dia dikubur. Malam pertama dia dikubur. Itu sholat itu. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sholat Fatihah, ayat kursi 1 kali, al-hakumut 1 kali, kulhu 10. Selesai, salam-salam, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya hadiahkan sholat ini untuk kuburnya almarhum si Anu. Itu yang Nabi sampaikan tadi. Ya dua-duanya, sodakoh juga. Sodakoh ya berapa aja kan sodakoh itu, mau 5.000, mau 10.000. Setelah itu sholat, gitu ya. Wafil hadisi, dalam hadis yang lain, an-nafa ila zalika, bahwa orang yang melakukan sholat tadi ini lahu sawabun jasimun,
dia akan mendapatkan pahala yang sangat jelas nyata. Annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, bahwa orang yang melakukan ini kepada sedekah kepada mayit ini tadi, dia tidak akan keluar dari dunia hingga dia melihat posisinya nanti di surga. Jadi bukan cuma si mayit aja yang dapat, kita yang melakukannya nggak akan keluar. Yang maksimal ngelihat pas lagi sakaratul maut, diliatin dulu posisinya di surga, baru kemudian meninggal. Bagi yang mengerjakan. Qala ba'duhum, sebagian ulama lagi mengatakan fatuba, maka bahagialah li abdin wazofa ala hazi sholati kulla lailatin. Nah, sebagian yang lain boleh nih, Ustaz Tarmizi tanya, boleh nggak di hari-hari yang lain? Sebagian ulama mengatakan bahagialah bagi seorang yang membiasakan untuk sholat ini setiap malam dan menghadiahkan pahalanya untuk tiap-tiap mayat minal muslimina, dari orang muslim. Nah, yang kita pakai di TKN itu bukan hadis yang ini, hadis yang lain. Yang membaca ayat kursi 5, Al-Falaq 5, An-Nas 5. Lalu setelah itu baca istighfar 15, baca salawat 15. Lalu kemudian itu di hadis yang lain gitu. Di hadis yang lain. Bukan pakai hadis yang ini. Di hadis yang lain yang kita pakai itu. Tapi kalau mau pakai yang ini, ya ini jalurnya ini gitu. Jalurnya ini. Jadi menurut sebagian ulama boleh juga dilakukan untuk tiap malam, untuk tiap malam kepada si mayit. Niatnya sholat mutlak aja nggak apa-apa. Niatnya apa? Ya niatnya Sholli sunatan li rokata ini. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, udah begitu aja. Kalau emang nanti bingung-bingung, boleh nggak saya niat sholat untuk si mayit ini? Ya nggak apa-apa. Sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak, niatnya bebas. Anda mau kerja, ya Allah saya niat sholat sunnah mau kerja 2 rakaat karena Allah, boleh gitu. Tapi kan bagi orang yang kagak biasa denger, nih sholat apa nih? Sholat mutlak itu boleh untuk ngapain aja. Mau buat apa saja, boleh. Boleh, niatnya apa saja, boleh yang baik-baik. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Gitu ya, sholat sunnah mutlak. Sendiri apa jamaah? Sendiri. Ya sendiri boleh, waktunya bebas. Tapi ini yang paling utama tetap malam ya, malam. Dan yang paling utama hari malam pertama saat si mayit. Jadi pakai yang ini, Kita pakai yang di TKN itu tiap malam tuh. Itu birrul walidain, gitu ya. Dengan cara yang beda, dengan fadilah juga yang beda. Malamnya baru subuh. Malam itu maghrib. Malam itu maghrib sampai subuh. Itu maghrib itu malam, disebut dengan malam itu maghrib sampai subuh, itu disebut dengan malam gitu ya. Jadi habis sholat isya di ngerjain boleh malam itu. Kan gampang doang sih tuh ngerjain kayak gitu itulah. Nah, kita kalau mau ngerjain ya silakan Anda kerjain. Buat orang tua malam kerjain nih. Kan baca dua rakaat itu langsung aja dipraktekin. Langsung dipraktekin biar manfaatnya langsung kan. Summa qala Syekh kemudian berkata, wa fi Fathil Qadir, dan di dalam kitab Fathul Qadir ruwiya an Ali karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marra alal maqabir, siapa orang yang lewat di kuburan wa qara qul huwallahu ahad ihda asarah, lalu dia baca qul huwallahu ahad 11 kali, summa wahaba ajruha lil amwat, kemudian dihadiahkan pahalanya bagi si orang yang mati, uqtiya minal ajri bi adadil amwat, dia akan dihadiahkan, diberikan pahala sebilangan orang mati di situ. Anda masuk ke kuburan Kamboja, bisa kehitung ada berapa mayat di situ. Banyak kan? Banyak. Baca kulhu 11 kali. Setelah baca 11 kali, ya Allah hadiahkan pahala kulhu ini untuk orang siapa. Nah, meskipun Anda meskipun kemudian Anda nggak sebut siapa-siapa juga, meskipun saya sebut, ya Allah saya hadiahkan kulhu ini untuk semua ahli kubur di Kamboja. Semua yang ada di situ segitulah pahalanya. Kan sambil jalan kan, kan sambil jalan bisa gitu. Nggak usah juga Anda duduk berdiri gitu. Nggak usah sambil jalan aja gitu, sambil jalan lewat kuburan langsung baca gitu. Kulhu 11 kali. Lalu hadiahkan.
Segitunya kata Nabi, itu saja nggak dikenal itu. Nggak dikenal mayatnya siapa. Dihadiahkan, itu aja sampai itu. Itu aja sampai. Apalagi orang bikin tahlilan khusus kepada indur ini. Apalagi itu gitu dihususkan. Lewat kuburan aja baca kulhu 11 saja sampai itu. Bahkan pahalanya ke kita gitu. Wa an Anas anan Nabiya, dan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suila ditanya, faqala sa'il, orang yang bertanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum, hal yasilu zalika ilaihim. Kata yang bertanya, wahai Nabi, kami bersedekah untuk mayat kami, kami haji untuk si mayit, kami berdoa untuk si mayit. Itu sampai nggak sih Nabi? Ini sahabat nih yang nanya nih. Kalau bahasa kita, sahabat Anas nanya, nanya. Kalau bahasa kitanya, Nabi, itu orang bikin tahlilan 1 hari 2 hari sampai gak kesin. Misalkan Nabi sekarang ditanya gitu, Nabi itu orang bikin 1 hari 2 hari 3 hari haul sampai kasih Nabi. Kan sama sih begitu kan? Maka apa kata Nabi? Qala na'am, iya. Innahu la yasilu ilaihim. Sesungguhnya itu akan sampai kepada mereka, wa annahum la yafrahuna bihi, bahwasanya mereka akan gembira dengan hadiah itu, kama yafrahu ahdukum bitobki, sebagaimana kalian itu bahagia kalau dihadiahkan tobki, mangkok, iza uhdiya ilaihim, terkala dihadiahkan. Sebagaimana engkau itu dihadiahkan parcel lah bahasa kitanya. Anda dikirimin parcel nih, bahagia nggak? Anda dikirimin berkat, bahagia nggak? Mau lebaran dikirimin handpes, bahagia nggak? Bahagia. Kata Nabi, kalau dulu kan pakai tobki, pakai mangkok gitu loh. Maka mereka gembira sebagaimana salah satu dari kalian itu gembira ketika dihadiahkan mangkok. Kalau bahasa kitanya, sebagaimana engkau senang ketika dihadiahkan handpes lebaran, handpes apa, ulang tahun dibawain kue, kan girang kan? Itulah girangnya orang yang mati ketika orang yang masih hidup memberikan pahala sodakonya, doa kepada si mayit. Jadi kalau kita hadiahkan kepada orang tua, gembira dia, sama kayak lagi transfer. Anda tiba-tiba ditransfer, suka nggak? Dia sudah dikasih dia nih, tuh bang udah kirim ya, gitu. Bahagia nggak? Bahagia kan? Ya begitulah transfer itu. Transfer dulu belum ada transfer. Mungkin kalau dulu ada transfer, Nabi bilangnya yafrahu adukum bit transfer. Ketika gembira ketika di transfer di TF gitu kan. Wa fi wasiatil Mustafa, dan pada wasiat Al Mustafa, di kitab Wasiatil Mustafa. Ini pernah kita ngaji juga kitab ini. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautak. Bersedekahlah untuk orang matimu. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan. Sungguh Allah mewakilkan satu malaikat, mewakilkan para malaikat, yahmiluna sodaqatil ahya ilaihim, yang membawa sodakohnya orang-orang yang hidup kepada mereka si mayat. Fayafrahuna biha, maka si mayat itu akan gembira dengan sodakoh itu. Asadda makanu, lebih gembira dari sesuatu yafrahuna yang mereka gembira di dunia, di dalam dunia. Lebih gembira ketika mereka dapat transferan dulu di dunia. Lebih gembira saat dulu dia di dunia dikasih besek, dikasih dikasih parcel segala macam. Wa yaquluna, dan orang-orang mati itu akan berkata, Allahumma ghfir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannati kama bassarona biha. Mayat itu akan mengucap ketika kita hadiahkan nih, kita nih habis tahlilan, hadiahin ke mayat. Mayat itu semua akan bilang, ya Allah ampunilah untuk orang yang sudah mencahayai kuburan kami. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana mereka telah menggembirakan kami. Sayangnya kita nggak denger itu aja udah. Gitu ya. Kalau kemudian habis ila ruhi al-Fatihah, lalu kemudian Allahumma ghfir, kabur. Kayak begitu. Kita sodako jeruk. Jeruknya mah masuk ke perut kita. Tapi pahala jeruknya dibawa sama malaikat itu. Malaikat kita sodako. Itu tadi enak banget tadi tuh. Lontong sayur.
Itu mah masuk ke perut kita, mudah-mudahan ke bawah tahajud tadi. Lontong sayurnya ke bawah tahajud, ke bawah subuhan ini kan. Itu nanti pahalanya masuk itu. Ke bawah itu sama malaikat kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Siddiq, segala macam gitu ya. Dan orang itu semua akan mengatakan, ya Allah ampuni orang yang mencahayai kuburku. Summa qala, kemudian berkata. Nah, wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutin di mazhab gitu ya. Nah, ini sebagian hadis-hadis yang cukup untuk menerangkan kepada kita bagaimana dalil-dalil yang menguatkan semua apapun yang kita lakukan, kita hadiahkan kepada si mayit, itu sampai kepada si mayit. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana 4 mazhab itu menyikapi persoalan ini. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bagaimana menyikapi hal ini untuk menegaskan bahwa intinya 4 mazhab sendiri mengakui dan mengatakan 4 mazhab ini semua orang yang mengamalkan, memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepada si mayit. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan amalia kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhum inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min alil ilmi wa min alil khair wa la taj'al wayya min syarri wa min ahlil jahal bihaqqi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.